Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita sampai pada hari ini sehingga kita mampu untuk beribadah kepadanya. Berikutnya rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas berkaitan dengan kaifa nata'amalu bi ara'i al-ulama. Bagaimana kita bermuamalah dengan pendapat para ulama. Dulu kita sudah membahas kaifa nata'amalu bil Qur'anil Karim. Bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian juga kita sudah membahas berkaitan dengan kaifa nata'amalu bi sunnah an-nabawiyah. Bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan membahas kaifa nata'amalu bi ara'i al-ulama. Bagaimana kita bermuamalah dengan pendapat para ulama. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya nikmat terbesar juga adalah nikmat diwariskan ilmu dari para nabi kepada para ulama. Ini merupakan nikmat terbesar juga kepada kita. Untuk itu kita perlu melihat dulu siapa sebenarnya ulama itu. Apakah ulama itu sama dengan penceramah? Apakah ulama itu sama dengan khutbah ataupun para khatib? Apakah ulama itu juga disebut dengan ad-du'a, artinya para da'i? Manhum al-ulama? Siapa sebenarnya ulama itu? Al-ulama adalah al-arifuna bi syar'illahi al-mutafaqqihuna fi dinihi wal-amiluna bi'ilmihim ala hudaw wa basirah. Ulama adalah orang-orang yang arif dengan syariat Allah, yang memahami agamanya, yang mengamalkan ilmunya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu redaksi definisi yang pertama.
Itu yang dimaksud dengan ulama. Kalau kita telaah definisi itu, al-arifu bi syar'illah. Orang yang arif, orang yang mengetahui dengan syariat Allah. Artinya tidak semua orang arif dengan syariat Allah. Al-mutafaqihuna fi dinih. Orang yang memahami agama Allah, tidak semua orang memahami agama Allah. Beragama, kita semua beragama. Tapi memahami agama Allah mutafaqih, itu tidak semua orang. Kenapa tidak semua orang? Dalam hadis, Rasulullah menjelaskan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada seseorang, yufaqihu fid din. Allah akan memberikan pemahaman agama kepada orang itu. Jadi, orang yang memang dikehendaki oleh Allah kebaikan, orang itu akan mutafaqih fid din. Jadi tidak semua orang mutafaqih fid din. Itu termasuk mayuridillah. Kalau mayuridillah itu berarti itu orang-orang tertentu, tidak semua orang. Orang beragama, semua orang beragama. Lalu kemudian al-amiluna bi'ilmihim. Orang yang beramal dengan ilmunya. Itu baru disebut dengan ulama. Banyak orang punya ilmu, tapi kadang-kadang tidak mampu mengamal dengan ilmunya. Banyak sekali dia baca kitab. Tetapi yang diamalkan hanya sedikit. Baru lengkap, definisinya adalah al-arifu bi syar'illahi al-mutafaqihu fi dinihi wal-amiluna bi'ilmihim ala huda wa basirah. Itu satu redaksi. Ada juga definisi ulama yang didefinisikan oleh ulama yang lain adalah alladzina ja'alallahu azza wa jalla imadan nasi alaihim fil fiqh wal ilm. Orang yang dijadikan oleh Allah sebagai tiang orang lain. Jadi orang lain bersandar kepadanya. Orang lain berkiblat kepadanya. Dalam bidang apa? Fil fiqh wal ilm. Dalam bidang fikih dan juga dalam bidang ilmu. Jadi tidak semua ilmuwan itu ulama. Tetapi setiap ulama bisa jadi itu ilmuwan. Contoh, Al-Falaki, ahli astronomi, itu ilmuwan. Tetapi belum tentu mereka adalah ulama. Tapi setiap ulama otomatis itu ilmuwan. Karena di antara ciri ulama nanti adalah muhit. Makna muhit meliputi semua disiplin ilmu itu. Misalnya hari ini banyak ilmuwan muncul. Tapi syarat untuk disebut ulama harus punya iman. Sekarang ilmuwan banyak bukan dari muslim, dari non-muslim. Tapi tidak boleh dikatakan sebagai yang ulama karena dia bukan orang yang beriman. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga adalah a'immatul ladzina nalu manzilah al-'azimah indallah. Mereka adalah para imam yang memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Makanya dalam Al-Quran kita menemukan Allah mengatakan, misalnya dalam Al-Quran banyak ayat, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Kami jadikan mereka itu a'immah, imam. Jadi pengakuan Allah kepada
ulama menjadi imam, menjadi a'immah, itu merupakan kedudukan tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu ulama. Jadi berbeda dengan seorang penuntut ilmu datang ke toko buku, beli kitab misalnya, lalu baca terjemahannya, lalu menyampaikan itu kepada masyarakat, belum tentu ulama. Nah, baik, itu singkatnya. Lalu kemudian, kalau itu pengertian ulama, lalu bagaimana kita untuk mengetahui siapa saja yang layak disebut ulama? Ini penting, agar tidak sembarangan orang mengaku dirinya ulama. Kita pun sebagai umat tidak sembarangan mengangkat seseorang sebagai ulama. Nah, ini penting. Nah, yang pertama sekali, yu'rafuna bi'ilmihim. Ulama itu dikenal, ulama itu diketahui cirinya melalui ilmu mereka. Makna melalui ilmu mereka, kualitas keilmuan mereka, bukan di pakaiannya. Makanya dulu-dulu kita sering mendengar di ceramah, di majelis ta'lim, bahkan di khutbah Jumat, ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Kan sering kita dengar itu. Ilmumu, ilmu Anda, memulia Anda ketika Anda sudah duduk dalam suatu majelis. Tapi kalau pakaian, libasukum yukrimukum qablal julus. Pakaianmu, memuliakanmu, itu sebelum duduk. Makna sebelum duduk apa? Begitu kita sampai, orang melihat pakaian kita dengan jubah yang besar, pasti orang menduga kita adalah seorang ulama. Minimal orang-orang menduga kita itu sebagai seorang tokoh. Karena kenapa? Dilihat di pakaian. Karena kita baru tiba. Tapi baru dihitung ulama ketika sudah duduk. Lalu kalau umpamanya ada mubahasah, ada muzakarah, di situ nampak kualitas keilmuannya. Disitulah kita kenal ulama itu. Bukan pada pakaiannya. Yang pertama ya. Yang kedua, yu'rafuna birusukhi aqdamihim. Mereka itu dikenal dengan keteguhan mereka fi mawatin syubhah. Mereka itu orang yang di depan untuk menentang syubhah, apalagi yang haram. Ini sosok. Barangkali ini yang kadang-kadang sulit kita temukan sosok yang seperti ini, yang di depan untuk menghindari syubhat, untuk melawan syubhat, untuk menentang yang haram. Ini kayaknya sedikit langka. Kalaupun ada yang seperti ini, sosok-sosok yang tidak muncul. Makanya kadang-kadang ini ada kaitannya dengan nahi mungkar. Kita sering mendengar, kalau amar ma'ruf semua orang bisa. Tapi kalau nahi mungkar, itu tidak semua orang bisa. Kalau untuk mengajar seperti ini, memandu pengajian, mengisi pengajian, mengisi materi, barangkali kalau orang yang menguasai materi, mungkin sangat bagus dia dalam penyampaiannya. Tetapi, itu ma'ruf ya. Itu amar ma'ruf. Tapi kalau giliran untuk nahi mungkar, nah, fi mawatin asyubhah wal haram wal mukhalafat syar'iyyah, pelanggaran-pelanggaran syariat. Siapa yang tampil? Nah, ini yang susah, ini yang sulit. Ini yang kedua, nanti kita diskusikan. Kemudian yang ketiga, yu'rafuna bi khasyatihim lillah.
mereka dikenal karena ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita dengar, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama itu. Jadi di antara semua hamba Allah yang paling takut kepada Allah siapa? Ulama. Kenapa mereka paling takut kepada Allah? Karena mereka a'rafun nas billah. Yang paling mengetahui Allah itulah mereka. Maka merekalah yang paling takut. Itu yang ketiga. Lalu kemudian setelah kita mengetahui itu sosok ulama, kedudukannya sudah tidak perlu dibahas, semua orang tahu kedudukan ulama. Tapi kita ingin melihat bagaimana kita umat, sikap kita umat terhadap ulama ini. Minimal ada 3 umat dalam menyikapi sosok ulama. Ada sebagian orang yang meletakkan ulama ini biasa-biasa saja. Sama seperti orang lain. Tidak ada beda. Tidak ada umpamanya dia ada punya kedudukan yang lebih tinggi. Tidak ada. Siapa mereka? Itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka tidak membedakan antara sosok ulama dengan yang bukan ulama. Ulama dengan orang biasa sama saja. Padahal dalam Al-Quran, Allah itu telah mengakui kedudukan ulama. Misalnya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Wa ulul ilmi. Itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Jadi digandeng kalimatnya wa ulul ilmi qa'iman bil qis, digandeng kalau di atapnya kepada malaikat. Kedudukan yang tinggi diakui oleh Al-Qur'an. Tapi orang-orang Khawarij memposisikan ulama itu sama seperti orang biasa. Itu satu golongan. Ada golongan umat ini yang memposisikan ulama melebihi posisi para nabi dan rasul. Seakan ulama itu maksum, lebih maksum daripada daripada nabi dan rasul. Nah, ini siapa golongannya? Ini golongan para Syiah. Misalnya para Syiah Ismailiyah, mereka punya satu prinsip, la ya'khuduna ilman wala amalan illa an fuqahaihim. Mereka tidak akan mengambil, artinya mereka tidak mempercayai ilmu dan amalan kecuali daripada fuqaha mereka. Itu mereka. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, ada umat yang memposisikan ulama. Ada ulama yang benar-benar ulamaul haq, ulama yang benar, ulama yang berpegang dengan Al-Quran wa Sunnah. Mereka juga tahu ada ulama yang disebut dengan ulama usuk, ulama yang menjual agama demi dunia. Sehingga umatlah yang memutuskan di sini bagaimana kita beramal dengan pendapat para ulama. Nah, contoh kasus ya. Cara kita beramal dengan pendapat para ulama. Begitu pandemi mewabah kemarin dan hari ini sudah sedikit menurun, mudah-mudahan segera berakhir ya. Ada ulama yang berpendapat justru ketika wabah seperti itu kita harus ke masjid. Dibaca hadis dan hadis itu sahih. Lalu ada ulama yang berpendapat ketika wabah seperti itu kita salat di rumah, jangan ke masjid. Hadis juga sahih. Bagaimana kita umat? Nah, ini yang judulnya tadi, bagaimana kita bermuamalah dengan pendapat ulama. Kalau kita amal hadis ini bahwa kita harus ke masjid,
berarti kita sudah meninggal hadis satu lagi. Ulama ini menggunakan hadis ini, ulama ini menggunakan hadis ini. Nah, disinilah kita perlu kaidah, perlu metode bagaimana beramal dengan pendapat para ulama. Untuk metode ini kita harus punya pengetahuan terkait dengan ilmu usul fiqh. Kalau memang masyarakat tidak menguasai itu, dia boleh ikut ulama yang mengerti itu. Nah, berdasarkan teori usul fikih, kalau bertentangan dua hadis seperti itu, maka tempatkanlah hadis yang pertama di satu tempat, di satu posisi, dan hadis yang kedua di satu posisi yang lain. Maksudnya, kalau ada hadis yang mengatakan Allah tidak akan menurun bala kalau umatnya berada di masjid, ini kita amalkan bala yang seperti apa? Ini bala yang tidak menular. Contoh, dan itu jadi bukti. Misalnya ketika tsunami kemarin di Aceh, berapa banyak orang yang selamat di Masjid Raya itu? Jadi ketika gempa dan tsunami, orang lari ke masjid, selamat. Kenapa Allah tidak akan menurunkan bala ketika umatnya ada dalam masjid? Nah, di situ kita letakkan hadis itu. Lalu bagaimana kalau hadis yang kedua? Di saat ada bala yang seperti COVID-19 ini, seperti tahun, maka salatlah di rumah. Nah, hadis ini khusus pada penyakit yang menular seperti ini. Sehingga hadis Nabi kita tidak akan benturkan. Nah, ini yang sangat penting. Sehingga semua sumber agama, ini hadis pun kita amalkan, ini hadis pun kita amalkan. Nah, tapi yang kemarin muncul di tengah-tengah masyarakat apa? Ini bagaimana ini? Ada ulama yang berpendapat seperti ini dengan hadis yang ini juga hadis sahih. Bagaimana dengan ulama yang berpendapat seperti ini juga hadis yang sahih? Apakah ulama tidak betul? Bukan ulama yang tidak betul. Tetapi butuh kaidah cara mengamalkan pendapat ulama itu. Kalau masyarakat tidak tahu kaidah itu, kembalilah kepada ulama lagi untuk memposisikan, sehingga kita tidak membenturkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu salah satu contoh. Contoh lain, kalau dalam fikih misalnya ada dua pendapat ulama, ini dibutuhkan teori tarjih. Bagaimana caranya? Warrajih wal amal bih. Yang rajih itu yang diamalkan. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan umpamanya boleh tahajud sebelum tidur setelah Isya. Ada pendapat ulama harus tahajud tidur dulu, kan begitu? Karena definisi tahajud raf'un naumi, bangun daripada tidur. Kalau demikian, syarat seakan-akan tahajud itu bangun daripada tidur. Kalau seperti ini masalahnya, tidak semua orang dapat bertahajud. Padahal amalan tahajud itu amalan sunnah yang paling baik, yang semua kita dianjurkan untuk dapat melakukannya. Jadi kadang-kadang kita tidak mampu bangun di tengah malam. Apakah kita tidak ada kesempatan untuk bertahajud? Ada orang yang kerja dari jam 7 pagi, selesainya jam 7 malam. Pulang ke rumah, kemudian umpamanya makan, habis itu langsung istirahat. Tidak mampu bangun di jam 3 malam. Tapi ada orang yang kerja setengah hari dapat istirahat, kemudian pulang ke rumah dapat istirahat, kemudian bisa bangun jam 3 malam. Ya, bagaimana seperti ini? Nah,
Ini harus didudukkan masalahnya. Bagi pendapat yang mengatakan boleh tahajud setelah salat Isya sebelum bangun tidur, itu bagi orang-orang yang bekerja dari pagi sampai sore. Adapun bagi orang yang normal, dia harus tidur dulu, kemudian bangun jam 1:03 malam. Nah, itu caranya. Kalau pendapat ulama umpamanya ada dalam Syafi'i, ada An-Nawawi, ada Ar-Rafi'i. Berbeda pendapat antara Nawawi dengan Rafi'i. Nah, itu nanti ada metodenya. Dahulukan pendapat Nawawi dulu, kemudian baru pendapat Ar-Rafi'i. Kenapa? Di situ nanti ditinjau dari kualitas dalil yang digunakan oleh An-Nawawi dan kualitas idrak An-Nawawi itu lebih kuat berbanding Rafi'i. Ini kaidah dalam mazhab Syafi'i. Begitu cara kita bermuamalah dengan pendapat ulama. Jadi bukan melemparkan tuduhan-tuduhan. Tidak seperti itu. Karena semua mereka itu termasuk dalam kategori may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan memberi pemahaman kepada mereka dalam agama. Seperti itu. Baik, ini sebagai pengantar dulu terkait dengan bagaimana kita bermuamalah dengan pendapat ulama. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan ataupun respon, tanggapan jamaah dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi apa namanya sholat malam. Jadi habis sisa kita sholat 2 rakaat, witir terus tidur. Ini saya mendengar dari di televisi sampaikan oleh Jabir, karena di Madinah katanya begitu. Ya, bagaimana itu? Saya juga belum, karena belum pernah mendengar. Begitu baru sekali mendengar. Terima kasih. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu salatakum bil witir. Artinya jadikan salatmu dengan witir di akhir salat malam kita. Kalau kita bangun umpamanya jam 2 malam, kita salat tahajud sampai 8 rakaat, lalu kemudian kita tutup dengan witir 3 rakaat. Kalau misalnya setelah salat Isya kita sudah salat sunat tahajud, bagi bagian pendapat ulama juga disunnahkan tutup dengan witir. Itu kalau kita sudah punya niat tidak bangun lagi di jam 1:03 malam. Tapi kalau kita sudah azam, begitu kita istirahat bangun jam 1:03 malam, kita salat sunat saja dulu. Nanti kalau sempat kita tambah sunat, lalu kita tutup juga dengan witir. Jadi dua-dua pendapat itu tidak ada bentur sebenarnya, boleh diamalkan. Karena ada titik temunya, tetap kita tutup salat kita itu dengan witir. Baik, ada yang lain? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya tadi tidak mendengar, bukan mungkin tidak mendengar ya, bahwa apakah tidak termasuk sebagai kriteria ulama itu mengarang kitab ya, menulis kitab. Nah, karena juga di sini kita lihat ada dia bilang, oh ini ulama Abu Fulan, tapi mungkin dia baca, tapi penulisannya biasanya orang kalau menulis tentu dia lebih dalam. Apakah termasuk salah satu kriteria ulama itu mengarang kitab? Ya, seperti Pak Ustaz bilang tadi,
ada yang lebih paham, lebih bagus, nah itu. Nah, bagaimana? Apakah ini termasuk salah satu syarat atau yang disebut kriteria ulama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya, apakah mengarang kitab itu termasuk salah satu daripada kriteria ulama? Kita tidak berani mengatakan persyaratan sebagai ulama, ya. Kalau merujuk kepada salah satu kitab Qawaid Muamalah bi Ara'i al-Ulama, itu termasuk salah satunya. Artinya, ulama itu kualitasnya diukur selain daripada 3 tadi, keilmuannya itu diukur juga pada karyanya. Makanya dulu ulama itu produktif. Akhir-akhir ini, dan akhir-akhir ini pun bukan berlaku semua. Apakah di Arab juga berlaku seperti di kita? Tidak. Kalau di Arab itu masih tetap produktif. Barangkali di kita, ketika kita mencari karya ulama, ini yang tertulis tidak ada. Karena kita sudah dipadai dengan karya hidup. Nah, ya. Apa karya hidup? Adalah murid-muridnya. Itu dianggap sebagai karya hidup. Cuman begini, kalau kembali kepada salah satu ungkapan ulama, kalau Anda ingin hidup selama-lamanya, maka menulislah. Artinya harus ditinggalkan warisan karya ilmiah. Karena kalau kita tinggalkan karya hidup, dia pun akan meninggal. Nanti hilang juga. Misalnya, kenapa kita di Aceh ini mengenal Syekh Abdul Rauf Al-Asyi As-Singkili? Karena beliau punya karya monumentalnya, yaitu Tafsir Baydawi atau disebut dengan Turjumanul Mustafid, ya, yang disempurnakan oleh Tuk Kenali Kelantan dan juga oleh Tuk Pulau Manis Terengganu. Kenapa kita mengenal Hamdah Al-Fansuri di Aceh? Kenapa kita mengenal Syekh Zainuddin Al-Aceh? Karena beliau punya karya yang ditinggalkan Siratal Mustaqim, yang kemudian disyarah oleh Syekh Arsyad Al-Banjari yang jadi kitab Sabilal Muhtadin. Itu sebenarnya. Rencananya Kamis depan kita akan isi dengan karya-karya ulama. Karena kita sudah teratur tadi, awalnya kita sudah membahas kaifa nata'amalu bil Quran, bagaimana bermuamalah dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu kita sudah membahas kaifa nata'amalu bis sunnah. Sudah kita bahas bagaimana bermuamalah dengan sunnah. Hari ini kita sudah bahas kaifa nata'amalu bi ara' al-ulama. Tentunya setelahnya yang cocok kita bahas adalah bagaimana memahami kitab-kitab atau mengenal kitab-kitab atau karya-karya para ulama. Baik di Nusantara, khususnya di Aceh, ataupun di luar. Ataupun dalam konteks mazhab. Kita di Aceh mazhab Syafi'i umpamanya. Apa karya-karya yang ada, apa karya-karya yang harus dibaca, dan sebagainya. Baik, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya ingin sedikit tanya tentang di Aceh ini kan kita umumnya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kami amati itu ada sebagian yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berprinsip beramal hanya dengan yang benar-benar ada contoh sahih dari Nabi SAW, dari sahabat, dan meninggalkan yang tidak ada contoh sama sekali, bahkan menganggap bid'ah. Tapi ada juga sebagian yang agak sedikit bermudah-mudah ya dengan hal-hal baru, atau yang sebenarnya kalau ditanyakan contoh Nabi diakui bahwa itu tidak ada, tapi dengan berprinsip ini hasanah atau bid'ah hasanah, tetap jadi dengan tetap kukuh menjalankannya. Walaupun ada juga mungkin ada yang pertengahan ya, mungkin
ya prinsip sesuai sahih, tapi agak moderat dalam bersikap terhadap perbedaan itu. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap yang seperti itu? Mungkin kalau saya berpikir paling aman mungkin kita beramal dengan yang paling sahih, karena dengan yang sahih aja kita tidak sanggup. Artinya dengan yang sahih aja kita 24 jam udah bisa beramal tanpa harus memikirkan yang ragu-ragu atau yang subhat. Baik, bagus sekali sebenarnya pertanyaan itu. Kenapa kita tidak beramal dan mengambil pendapat ulama itu dengan pendapat yang bersumber dengan hadis-hadis sahih saja, dan itu pendapat sahih misalnya. Dan itulah salah satu metode beramal dengan pendapat ulama seperti itu. Jika ada dua pendapat ini menggunakan hadis ini, riwayatnya Bukhari misalnya, ada hadis yang lain riwayat Tabarani misalnya. Dalam ilmu hadis riwayat Bukhari itu paling kuat. Nah, tentu kita beramal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Atau ada pendapat ulama yang alasan fikihnya lebih kuat. Ya, seperti tadi pendapat Nawawi misalnya dengan pendapat Rafi'i. Alasan ilmiah fikihnya Nawawi itu lebih kuat. Maka kita beramal dengan pendapat seperti itu. Dan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya salah satu cara metode beramal dengan pendapat yang berbeda-beda, misalnya dalam Al-Mahli itu juga dengan pendapat yang sahih. Nah, misalnya Al-Azhar, nanti ada penjelasannya, wal amalu alaih, beramal dengan pendapat yang Azhar itu. Nah, lalu kenapa juga ada orang yang beramal, oh ini hasanah misalnya, yang sebenarnya hal-hal itu bukan pada ibadah. Yang sebenarnya itu pada hal-hal di luar ibadah. Kenapa hal itu di luar ibadah? Karena yang lebih tahu hal itu kita. Sehingga Nabi mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Anda lebih tahu dengan urusan dunia Anda. Nah, itu masalah itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan ibadah, dianjurkan, sangat dianjurkan beramal dengan yang warid dari hadis, dari dalil yang sahih. Itu sebenarnya. Oh, tinggal tidak itu lebih hebat daripada muroron. Lebih hebat daripada muroron, tapi hanya jelas. Lebih hebat. Nah, jadi dalam beramal yang penting kita punya ilmu. Tidak muroron. Nah, ada orang berpendapat, oh nya rono hana iku ururame dalam bahasa Aceh. Nya hana mujamaah. Berarti nya tantang kon lalu sunnah wal jamaah. Kembali kepada pendapat Ibnu Mas'ud. Ketika dipertanyakan, mal makna al-jamaah? Apa makna al-jamaah di situ? Qala Ibnu Mas'ud, an takuna 'alal haqq walau kunta wahdaka. Anda berada atas kebenaran walaupun Anda sendirian, itu jamaah juga namanya. Di makna jamaah di situ bukan muroron. Nah, itu sering diartikan makna jamaah itu muroron. Bukan muroron. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya tangkap. Mungkin ada pendapat yang lain atau ada pertanyaan yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mana lebih afdal kita ikuti ulama yang hafiz, memahami Al-Quran, hafiz 30 juz, atau terkadang ada ulama yang hanya memahami fikih ataupun beberapa hadis tapi tidak hafiz, tapi mampu memahami fikih secara baik. Terima kasih semuanya. Baik. Mana lebih afdal kita mengikuti ulama yang hafiz
dan ulama yang hafiz yang faqih. Dalam kaidah beramal dengan pendapat ulama, lebih afdal kita mengikuti ulama yang hafiz yang faqih. Bukan hafiz saja. Kalau hafiz saja, misalnya dia hafiz dari juz 1 sampai 15, ya, tapi dia tidak memahami kandungannya. Ada hafiz yang dia memahami kandungannya. Misalnya kalau hafiz-hafiz dari Al-Azhar, dari Madinah Al-Munawwarah, itu hafiznya bukan hafiz sekedar hafiz untuk dia ingat ayat-ayat itu, tidak. Tapi dia memang memahami Al-Quran. Bagaimana memahami Al-Quran? Kalau ayat salat ini, kalau ayat yang berkaitan dengan jamaah ini, ayat yang berkaitan dengan merawat alam misalnya ini, ayat berkaitan dengan pendidikan ini, hafiz yang seperti ini lebih baik kita ikuti. Nah, ulama yang seperti itu lebih baik kita ikuti. Nanti memang akhir zaman kata Rasulullah, banyak lahir khutbah, tapi sedikit fuqaha. Banyak lahir hafiz saja, tapi tidak fuqaha. Nah, dalam hukum kita harus mengikuti yang fuqaha. Kita tidak hanya mengikuti penceramah, tapi kita harus mengikuti fuqaha yang mampu berceramah. Nah, itu yang lebih baik. Makanya ulama beda dengan al-qurra, ulama beda dengan al-khutaba, ulama beda dengan ad-du'a. Artinya ulama beda dengan para ahli qiraat, ulama itu beda dengan para khutaba, para khatib-khatib, ulama itu beda dengan para doa, artinya para dai-dai itu. Tapi ulama itu muhit. Makanya dalam Al-Quran itu yang diulang-ulang adalah wa'utul ilmi. Yang diulang-ulang adalah terkait dengan ulama sebutannya. Itu yang paling penting untuk kita ikuti. Makanya di pertemuan sebelumnya kita sudah menjawab salah satu pertanyaan daripada jamaah. Siapa yang berhak, yang cocok umpamanya untuk mengisi fatwa kepada umat? Tidak cocok umpamanya kita beli terjemahan Al-Quran atau Al-Quran terjemahan, lalu bawa ke masjid, kumpul jamaah, ajarkan. Tidak cocok itu. Atau beli Sahih Bukhari terjemahan, ajarkan. Itu belum cocok itu. Karena dia hanya membaca terjemahan, tapi belum tentu faqih dia terhadap hadis dan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu perlu ulumul Quran, perlu ulumul tafsir, perlu ilmu lisanul Arab, perlu ulumul hadis, perlu hadis dan mufassirun, hadis wal muhaddisun. Perlu ilmu lughah untuk bisa memahami. Kalau tidak, seperti hadis tadi, ada hadis yang tidak boleh salat di masjid, ada hadis yang disuruh salat di masjid. Kalau kita baca terjemahan saja, itu bisa membuat umat bingung. Maka di situ dituntut ulama yang memahami itu. Cuma kualitas tadi, kualitas ulama, kita bisa mendengar ketika umpamanya berhujah, ketika dia menyampaikan tausiah, kita akan mendengar apakah setiap tausiah itu mengandung dalil, mengandung hujah agama ataupun tidak, atau hanya sebatas ceramah secara lisan keluar mengalir seperti itu. Itu yang perlu kita ikuti. Baik, ada yang lain atau waktunya sudah habis? Ada 2 menit lagi ya. Baik, sedikit kita menambahkan terkait dengan kedudukan ulama dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah itu memerintahkan mengikuti ulama. Misalnya ayat Ati'ullaha wa ati'ur rasulah itu wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum itu 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan sultan, artinya pemerintah. Ada yang mengatakan itu ulama. Ada yang mengatakan sultan wal ulama. Tapi intinya Al-Quran memerintahkan umatnya untuk mengikuti ulama. Dan itu merupakan tanda bahwa ulama punya kedudukan. Makanya dalam bahasa Aceh, urang malim dengan urang jahe
hana sabe bak Tuhanku. Urung malim duk dirambat, urung bangsat duk di dapu, urung malim baju bulukat, urung bangsat baju kerapiu. Kan seperti itu gambaran digambarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Baik, waktunya sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Pertanyaan yang belum terjawab, InsyaAllah kita jawab di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.